Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa. Di hari doa GPIB saat ini, kita sadar bahwa sebagai manusia dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular, dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan semua ciptaan. Mari kita berdiri dan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa melingkupi hidup dan kehidupan kami. Pada hari ini, dalam rangka mensyukuri hari doa GPIB, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah ini. Karena itu, kiranya ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 13 ayat 2-6. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi
Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Umat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Memasuki Prapaskah bersama dengan umatmu GPIB Sejahtera di Kota Bandung dalam ibadah rumah tangga keluarga 31 Maret 2021 dirangkaikan hari doa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami hendak mendasarinya pada Alkitab kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberkati. Tuhan berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan diundang berdiri dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30 yang akan dibaca oleh seorang ibu. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana,
Jemaat silakan duduk. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini ketika memasuki masa Prapaskah, maka GPB Jemaat Sejahtera mempergunakan metode khotbah, yaitu khotbah serial atau khotbah tematis, yang dalam minggu Prapaskah ini yang mau kita renungkan ke-7 perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dalam ibadah keluarga hari ini, Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 yang sudah seorang ibu membacakannya. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perkataan Yesus atau pernyataan Yesus tentang sudah selesai dalam bahasa Yunani itu dikatakan tetelestai, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sudah selesai. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata inilah yang mau kita renungkan dan yang mau kita hayati, menunjukkan bahwa bagi Yesus salib bukan hanya sekedar penderitaan atau aniaya baginya, tetapi salib adalah sebuah tugas dan misi yang harus ia emban dari Bapa. Karena salib itu merupakan tugas yang tidak mudah dan hina, di mana Yesus dengan sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki." Ibu bapak saudara umat Tuhan, ungkapan sudah selesai atau tetelestai juga ungkapan bahwa Yesus telah menyelesaikannya dan taat sampai akhir, seperti yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Ketika Yesus disalibkan, ia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Mereka merasa kecewa karena Yesus tidak menyatakan diri sebagai raja. Malah Yesus disalibkan. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap pengorbanan Kristus ini dengan kata tetelestai atau sudah selesai. Keselamatan adalah anugerah terbesar dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena itu jangan pernah sia-siakan. Jangan lagi kita hidup dalam dosa, melainkan mari kita hidup sebagai manusia baru yang dikuasai oleh Roh Kudus. Selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan memberi yang terbaik bagi Dia. Karena salah dan dosa seharusnya kita yang menanggung hukuman, tapi kini telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan segala harga yang seharusnya kita bayar telah dilunasi olehnya. Alkitab menyatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita tahu harga dosa adalah maut dan penghukuman kekal. Tetapi dalam Yesus Kristus telah diubah segala kutuk menjadi berkat. Dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam rangka hari doa Gereja Protestan di Indonesia bagian barat, ya, kalau Tuhan Yesus Kristus sudah mengerjakan pekerjaannya sampai selesai. Ketika kita warga jemaat GPB Sejahtera dalam rangka hari doa, mari kita mendoakan Gereja Protestan di Indonesia bagian barat ini untuk dapat terus berkesinambungan mengerjakan, menyatakan karya keselamatan Allah sampai selesai di tengah-tengah dunia ini, terlebih lagi di tengah-tengah Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Selamat hari Rabu, selamat hari doa Gereja Protestan di Indonesia bagian barat, dan Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima
Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ketika kami memasuki peringatan akan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami mau membawa doa-doa kami kepadamu. Sebagaimana Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas, kami mau menyatakan kasih kami kepada saudara-saudara seiman kami, kepada saudara-saudara kami, Jemaat GPIB Sejahtera, melalui doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, agar setiap anggota keluarga bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dalam iman yang semakin teguh, bahwa Engkau yang memberikan segala-galanya. Maka wajib bagi kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan kasih yang terbaik, yang sepenuh hati. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat kami, supaya kami saling mengasihi, kami saling memperhatikan, kami mau berkorban, kami mau murah hati, sehingga persekutuan jemaat kami Tuhan semakin bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Kami serahkan gereja kami, GPIB, berdoa bagi majelis sinode dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Bagi BP Mupel Jabar 1, untuk beban juga yang mereka emban. Terkhususnya Tuhan, di dalam melayani jemaat-Mu di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Mereka diberikan hikmat kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab ekstra, bagaimana memelihara kesehatan daripada jemaat. Kami berdoa bagi warga jemaat atau masyarakat yang terpapar virus corona. Keluarga-keluarga yang anggota keluarganya sakit, bahkan meninggal karena virus corona. Bagi mereka yang masih sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Dan bagi anggota keluarga yang meninggal, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga mereka cakap untuk menanggung perkara yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Juga bagi warga jemaat yang mengalami kesusahan karena terdampak pandemi ini, ada yang mengalami keretakan dalam keluarga, ada yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, bahkan mungkin perceraian Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka dimampukan, mereka dilawat Tuhan, hingga mereka terus berjalan di dalam takut akan Engkau. Mereka mendasarkan keputusan-keputusan hidupnya, bahkan menyerahkan setiap permasalahan di dalam doa yang tak putus-putusnya kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menjawab setiap doa-doa mereka menurut waktu-Mu dan menurut rencana-Mu yang lebih indah dari yang mampu kami pikirkan dan bayangkan dan naikkan dalam doa-doa kami. Kami bawa doa harapan kami ini hanya di dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Memasuki Minggu Prapaskah, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam proses penyelenggaraan akan ibadah, baik itu ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, yang di dalamnya pula sakramen perjamuan kudus Jumat Agung dilaksanakan, ibadah Sabtu Teduh dan perayaan
ibadah Paskah secara streaming dan diikuti di rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga semua penyelenggaraan ibadah dapat berlangsung oleh karena pimpinan Tuhan saja. Juga kami mau berdoa dan menyerahkan untuk pelaksanaan program GPB, program MUPEL, dan program setiap GPB tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Persidangan Sinode 21 di Jawa Timur. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati akan setiap jemaat GPB, pemerintah, TNI, Polri, dokter, suster, para medis dan relawan yang bertugas untuk merawat pasien yang positif COVID-19. Tuhan berkati. Juga tim penanganan percepatan COVID-19, program vaksin 19 untuk usia lanjut dan public service. Tuhan memberkati sehingga seluruh bangsa Indonesia ini menuju pada Indonesia sehat. Seluruh bangsa Indonesia siap divaksin. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian masing-masing jemaat GPB yang ada di 24 MUPEL di tanah air Indonesia. Tuhan memberkati. Tuhan, ini seru doa yang kami naikkan hanya satu nama, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari
Gita Bakti 79 bait 1 dan 2. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doamu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum. Tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amanat pengutusan. Umat Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Injil Markus pasal 14 ayat 38. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 362, kita nyanyi pada baitnya yang pertama. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Umat Tuhan,
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya.